semua tak bisa kau hentikan, dan kita kan bicara, dengar jiwaku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Acara Pasanagari, Pandapek Saran untuk Nagari dengan topik kalender event wisata. Pada pukul 8 nanti akan dibahas lebih lanjut di acara Ngopi Steng. Ngopi akan dipandu oleh rekan kami Joni Marbeta nanti dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, bagaimana program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menyukseskan event wisata di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat dan juga pemerintah kabupaten kota. Dan seperti yang telah disusun pada tahun 2022 ini, pada 2023 sesuai Visit Beautiful West Sumatera 2023, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melaunching tahun kunjungan wisatawan pada 2023 ini. Semoga dengan telah disusunnya kalender event wisata yang disusun oleh pemerintah kabupaten dan kota bisa menyukseskan Visit Beautiful West Sumatera 2023 ini, sehingga target kunjungan wisatawan sebanyak 8 juta ke Sumatera Barat bisa tercapai. Ya pendengar, dengan demikian berakhir sudah Pasanagari, Pandapek Saran untuk Nagari untuk hari ini edisi Sabtu 28 Januari 2023. Saya Yudi Prama Agustino pamit di Angkasa Pagi. Kita kembali ke rekan Aldila Safitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi dan inspirasi 94,8 FM. Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Sesaat lagi ya kita bersama dalam Ngopi Steng. Nah, kami masih akan hadirkan dulu sebuah lagu berikut ini. Maksud untukku tinggal
Pendengar pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita bersama dalam Ngopi Steng yang akan dipandu oleh Johnny Marbeta. Terima kasih bila pendengar dimanapun berada di pagi hari ini di Ngopi Steng. Di pagi hari ini masih membahas tentang seputar kalender event Sumatera Barat 2023. Lantas seperti apa kesiapan kabupaten kota untuk melihat dan menyikapi yang telah di-launching pada tanggal 31 Desember 2022 lalu dalam Wonderful West Sumatra 2023 oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyudin Ansarullah dan juga dihadiri oleh Wali Kota Bukit Tinggi dan juga sejumlah dari Kadis Parpora yang ada di Ranah Minang. Dan lantas seperti apa sejumlah daerah juga menyikapi dan juga event-event apa yang menjadi catatan dan primadona di daerah bersangkutan termasuk juga di Kota Bukit Tinggi. Sebenarnya kita nantinya akan hadirkan dan juga menghubungi narasumber kita terkait untuk membahas hal tersebut. Berikut kita putarkan lagu berikut ini. Abrasi merupakan salah satu peristiwa alam yang terjadi di daerah pantai. Namun, abrasi yang terjadi terus-menerus akan menimbulkan kerusakan lingkungan. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Penanaman kembali hutan bakau merupakan salah satu solusi rehabilitasi lingkungan pesisir yang hutan bakaunya sudah punah. Dan pelarangan penggalian pasir pantai perlu ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pusat, serta pembuatan pemecah gelombang di pesisir pantai karena dapat mengurangi kekuatan gelombang yang menerjang pantai. Serta pelestarian terumbu karang juga dapat berfungsi mengurangi kekuatan gelombang yang sampai ke pantai. Yuk bersama kita cegah abrasi pantai dengan mentaati peraturan dan melindungi habitat yang ada di sekitarnya. Ya, pendengar masih berbicara tentang seputar kalender event yang ada di Sumatera Barat, khususnya di tempat-tempat yang menjadi sektor andalan yang juga menekankan wisata yang saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, namun sejumlah kabupaten kota termasuk juga Kota Bukit Tinggi terus menggiatkan sektor-sektor yang menjadi unggulannya dalam rangka untuk menggerakkan tujuan destinasi wisata yang ada di daerah ini. Dan juga ada setidaknya ada 73 event yang digelar di tahun ini dalam rangka untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata di Sumatera Barat, khususnya di Ranah Minang, yang juga ditargetkan lebih dari 4,5 juta pengunjung yang nantinya akan hadir di Sumatera Barat. Dan juga kesempatan itu juga telah dibukanya rute penerbangan dari luar negeri ke Sumatera Barat pasca telah melandainya kondisi COVID-19. Dan dari situasi yang saat ini telah cukup mereda, ini menandakan kebangkitan dari pariwisata di Sumatera Barat yang ada saat ini, dan juga sejumlah sektor-sektor pariwisata dan juga spot-spot pariwisata juga tengah dikembangkan pada kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat, termasuk juga di Pasaman, Kabupaten 50 Kota, dan juga Kota Payakumbuh. Dan ini menjadi suatu harapan besar bagi kebangkitan wisata di Ranah Minang. Dan dari kalender event yang telah di launching oleh orang nomor 1 di Rumah Bagonjong, Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat Mahyudin Ansarullah, ini setidaknya untuk menggerakkan juga sektor-sektor real yang ada di daerah ini, termasuk juga di Kota Bukit Tinggi sebagai tujuan destinasi wisata di Ranah Minang, dan juga menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang hadir bukan saja dari wisatawan lokal, juga dari mancanegara. Ini menjadi suatu telah besar bagi perkembangan peningkatan ekonomi masyarakat tentunya. Dan dari kalender event yang saat ini menjadi acuan dan penekanan sendiri dari Pemprov Sumbar, yang juga di Sumatera Barat tengah dikembangkan
dan juga dilakukan pembaharuan terhadap pemenahan sektor-sektor pariwisata yang ada di sejumlah daerah, termasuk juga pengembangan kawasan yang belum tersentuh dalam mengembangkan pariwisata dimaksud. Dan juga dari kalender event 2023 ini juga di sisi lain selain membawa dampak positif bagi pengembangan pariwisata di Ranah Minang, juga setidaknya untuk menggerakkan dari kaum milenial untuk lebih menggerakkan lagi dan mengenalkan daerahnya sebagai tujuan destinasi wisata yang ada di daerah ini. Ya pendengar, sembari kita nantinya akan menghadirkan dan juga membahas ini lebih lanjut dengan narasumber yang kita hubungi nantinya. Berikut kita putarkan lagu berikut ini. Tinggalkan saja semua persoalan, waktu kita sejenak untuk membebaskan pikiran dan biarkan terbang tinggi sampai melayang jauh menembus awan. Di masanya, lagu rap yang dibawakan oleh Iwa Kusuma alias Iwaka amatlah populer. Pelantun lagu bebas ini bisa dibilang menjadi salah satu pionir dari scene hip hop di Indonesia. Kala itu, Iwa menjadi salah satu pelopor musik rap berbahasa Indonesia. Padahal, rap dikenal dibawakan dengan bahasa Inggris. Namun Iwa sukses mengenalkan genre musik barat itu dengan cara dan cita rasa lokal. Iwaka terjun ke industri musik Indonesia melalui album Ku Ingin Kembali pada 1993. Namun baru pada album kedua yang bertajuk Topeng pada 1994, Iwa sukses jadi candu bagi generasi anak nongkrong kala itu. Album Topeng memiliki sejumlah hits seperti Bebas, Topeng, Biarkan, Tikus God, dan Sabda Alam. Bahkan lagu Bebas didaulat menjadi salah satu dari 150 lagu Indonesia terbaik sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone Indonesia. Rasa bebas yang dirasakan Iwa dalam melantunkan rap di atas panggung mungkin menjadi faktor namanya tetap melayang di hati penggemar dan pecinta musik rap di Indonesia. Baik pendengar dimanapun berada, masih di Ngopi Steng di pagi hari ini masih berbicara dan membahas tentang seputar jadwal event Sumatera Barat sepanjang tahun 2023, dan juga sembari kita nantinya akan menghubungi narasumber kita untuk membahas lebih mendalam terkait kalender event yang juga menjadi catatan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah menyusunnya dalam kalender wisata di tahun 2023, dan juga yang juga telah disinggung sebelumnya tadi dari sejumlah event-event yang digelar dan akan dihelat tersebut. Ini merupakan tahun kunjungan wisata Sumatera Barat yang bertajuk Visit Beautiful West Sumatra. Dan juga target kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat di tahun 2023 diupayakan sebelumnya hanya dari 4,5 juta jiwa dan juga mencapai 8 juta lebih, dan ini perlu dituntut oleh kesiapan dari masing-masing kabupaten kota yang dalam rangka untuk meningkatkan lagi jumlah kunjungan wisata. Dan juga dari sejumlah catatan dan juga event-event pariwisata yang digelar pada sejumlah kabupaten kota, di antaranya Festival Semani di Kabupaten Sijunjung, Festival Cap Gome di Kota Padang, Festival Gadih Minang Marandang di Kota Bukit Tinggi, Pagaruyung Islamic Art Festival, Potong Balimau di Kabupaten 50 Kota, Jelajah Cycling Series Minangkabau 2023 di Kota Padang dan juga Kabupaten Tanah Datar.
Dan juga dari sejumlah event-event, dan di sini juga menarik juga adanya budaya kearifan lokal seperti Pacu Jawi di Kabupaten Tanah Datar, Festival Beraki-Raki di Kabupaten Agam, Karambia Festival di Padang Pariaman, Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga dari sejumlah event-event yang diselenggarakan tersebut, dan juga lebih banyak lagi yang akan digelar pada di tahun 2023 ini sejalan dengan konsep Sumatera Barat yang juga mengembangkan juga dari geopark di daerah yang memiliki taman bumi seperti di Silokek dan juga di Ngaresiano yang juga berbatasan dengan Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Juga dari sejumlah event-event yang digelar ini dari pola yang dirancang dari kabupaten kota juga setidaknya juga ada kepedulian dari masing-masing dari perantau yang ikut peduli dalam rangka untuk mengembangkan Sumatera Barat ini ke arah lebih baik dan juga menarik lagi jumlah pengunjung yang datang ke kota ini. Ya, sembari kita nanti hanya akan menghubungi dan menghadirkan narasumber kita, dan untuk membahas ini lebih lanjut berikut kita putarkan lagu berikut ini. Aku tahu perasaanmu padaku, tapi persahabatan kita lebih dari segalanya. Jangan ya. Tak ingin kau ungkapkan rasa cintamu, tak ingin kau terbelenggu. Ku ingin kau bersikap seperti dulu. Biarlah di antara kita hanya teman saja.
dimanapun Anda berada, masih berbicara tentang seputar yang disinggung sebelumnya tadi, masih membahas tentang kalender event yang digelar di tahun ini, yang juga ada lebih kurang dari 73 kalender event yang juga menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di kabupaten kota yang memiliki sektor andalan di bidang pariwisata. Dan juga dari kalender-kalender event yang prestisius dalam kalender event 2023 yang telah diluncurkan pada bulan Desember 2022 lalu, ini menandakan berupaya menggait para wisatawan baik dari luar negeri ataupun lokal untuk datang ke kota ini. Dan juga dari peluncuran kalender event dan juga sejumlah wisata yang nantinya akan menjadi kunjungan dan juga pilihan dari wisatawan untuk menikmati wisata yang ada di daerah ini, dan juga diwarnai dengan berbagai festival, atraksi, serta pertunjukan seni maupun budaya yang menarik untuk disaksikan pengunjung. Dan juga dari festival tahunan yang terus dipertahankan dan juga digelorakan untuk menggait wisatawan untuk datang ke Sumatera Barat, khususnya pada objek wisata yang menjadi primadona dan juga andalan yang menjadi tujuan utama bagi wisatawan untuk datang ke Ranah Minang. Dan juga dari puluhan event yang ada dalam kalender Minangkabau dan juga pariwisata di Sumatera Barat juga terintegrasi dengan destinasi unggulan yang ada di kota setempat. Dan juga sembari kita nantinya akan menghadirkan dan juga menghubungi narasumber kita untuk membahas ini lebih lanjut dan seperti apa kesiapan dari kabupaten kota untuk menyiapkan daerahnya sebagai daerah tujuan wisata yang nantinya akan dikunjungi oleh wisatawan baik dari lokal maupun mancanegara. Dan sedikit diulas tentang puluhan event yang ada dalam kalender pariwisata juga dalam rangka telah melandainya COVID-19 serta dicabutnya status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM oleh Presiden Jokowi. Juga aktivitas luar ruang bisa dimaksimalkan, namun tetap memperhatikan local distancing dan tetap memakai masker. Dan juga menilik dari daftar kalender event yang telah disusun oleh pemerintah kota dan juga kabupaten, maka diketahui rata-rata setiap bulannya ada 4 hingga 5 event yang terlaksana. Dan itu pastinya perlu adanya pembenahan dari masing-masing daerah yang memiliki wisata menjadi sektor andalannya di daerah tersebut. Dan juga dari kesempatan yang dibuka dalam rangka sejalan dengan kalender event yang digagas oleh pemerintah daerah juga menjadi perhatian. Dan sepertinya telah tersambung dengan Kabid Pariwisata Tanah Datar, Bapak Efrison. Baik, kita sapa dulu untuk membahas ini lebih lanjut dan seperti apa kesiapan dari daerah tersebut. Baik, kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Efrison. Ya, selamat pagi Bapak pemirsa RRI Bukit Tinggi. Selamat pagi. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya Pak Efrison, ini Tanah Datar sebagai daerah destinasi dan masuk dalam ke-73 West Sumatra Wonderful 2023 yang telah di-launching oleh orang nomor 1 di Rumah Bakunjung Sumatera Barat, Buya Mahelia Ansarullah. Ini kan di Tanah Datar sendiri sebagai kota budaya dan juga kota menjadi tujuan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Sejauh ini kesiapan kita di Tanah Datar seperti apa yang telah dilakukan saat ini dan menantikan tamu-tamu yang akan datang ke tempat Anda sendiri. Silakan Pak Efrison. Ya, terima kasih Bapak. Pendengar RRI Bukit Tinggi, untuk menyambut tahun kunjungan Sumatera Barat tahun 2023, ya. Pemda Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan 50 event wisata dengan 160 hari. Ada kegiatan yang dilaksanakan dengan program unggulan satu nagari satu event. Jadi Bapak Bupati telah meluncurkan program unggulan. Jadi di setiap nagari itu ada event wisata, ada event budaya yang akan ditampilkan. Juga ada kalender event kita yang dilaksanakan di Istana Bahasa Pagaruyung, yaitu Pagaruyung Islamic Art Festival yang dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 30 April 2023. Juga ada event unggulan kita yaitu Festival Pesona Budaya Minangkabau yang dilaksanakan tanggal 7 sampai 10 Desember 2023. Event tersebut telah termasuk Karisma Event Nusantara, yaitu event terbaik yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Di samping itu masih banyak event kita yang lain yang sudah go internasional seperti Pacu Jawi. Itu adalah keunikan kita dan juga cukup banyak didatangkan, dikunjungi oleh wisatawan.
Demikian Pak, salah satu kesiapan kita menyambut Tahun Kunjungan Wisata Sumatera Barat 2023. Ya, ini kan di Tanah Datar juga terkenal dengan kalender travel yang sudah booming juga, Pacu Jawi. Ini konsep yang dilakukan dan juga diperkenalkan nantinya, apakah ini ada di satu sisi dilakukan pembaruan atau mungkin masih tetap dengan konsep yang sebelumnya, atau bagaimana sejauh ini Pak Efrizon? Ya, jadi Pacu Jawi itu adalah Ale Anak Nagari. Jadi yang melaksanakan itu adalah anak nagari. Mereka akan menampilkan kearifan lokal yang ada di nagari tersebut. Memang kita tidak, pelaksanaan tidak ada pembaruan. Memang seperti itulah kondisi anak nagari. Memang itu yang kita angkat dan selalu kita promosikan. Yang pembaharuan kita tingkatkan masalah parkir dan pelayanan. Itu yang penting sekali. Ya, sesuai dengan instruksi dari Bupati 50 kota, satu nagari, satu event. Ini kan kemarin sudah diberikan suatu anugerah reward kepada nagari yang cukup menampilkan event yang boleh dikatakan lebih dikenal dan juga menjadi daya tarik kunjungan wisata ke Tanah Datar. Ini menjadi catatan sendiri bagi Bupati Tanah Datar sendiri. Sejauh ini bagaimana Pak? Atau mungkin menjadi setidaknya perlu adanya pemenang lebih lanjut ke depannya, atau seperti apa Pak? Ya, kita tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan satu nagari satu event. Tahun 2022 kemarin ada 14 nagari yang melaksanakan satu event. Berdasarkan pengamatan dan evaluasi dari nagari lain, maka tahun ini ada 22 nagari baru yang akan melaksanakan satu nagari satu event. Karena menurut wali nagarinya dan menurut tokoh masyarakat ini sangat bermanfaat. Maka mereka berminat lagi untuk ikut. Jadi jumlah nagari sekarang yang melaksanakan satu nagari satu event 35 nagari, yang terdiri dari 14 nagari yang lalu tahun 2022 tambah 22 nagari yang melaksanakan tahun 2023 ini. Untuk alokasi anggarannya seperti apa? Ini kan Bada dari Kementerian sendiri ada memangkas atau melakukan refocusing anggaran terkait pasca COVID-19 ini. Ini di Tanah Datar apakah terimbas atau bagaimana sejauh ini dalam rangka untuk penganggaran sendiri, Pak Efrizon? Ya, kalau masalah anggaran memang ada pengurangan dari pusat, tapi namanya Bapak Bupati fokus untuk mengembangkan pariwisata, dan kita lihat pelaksanaan satu nagari satu event sangat bagus dalam peningkatan ekonomi. Berdasarkan laporan panitia, rata-rata setiap pelaksanaan satu nagari satu event ada lebih kurang transaksi keuangan 2 hari itu 400 juta rupiah. Itu dari uang yang beredar selama pelaksanaan event. Dan Pemda Tanah Datar karena begitu banyak manfaatnya, kita setiap tahun menganggarkan bantuan ke nagari yang melaksanakan satu nagari satu event 50 juta bagi nagari yang baru, dan nagari yang kedua melaksanakan satu nagari satu event kita bantu 10 juta. Itu memang jauh dari cukup, nanti ditambah oleh dana dari nagari, sumbangan dari pihak ketiga lainnya. Apakah di sini dari pihak ketiga juga melibatkan perantau atau bagaimana Pak Efrizon? Ya, itulah kelebihan kita di Sumatera Barat, peran serta perantau sangat tinggi sekali. Dan umumnya kalau nagarinya barale, ada acara mereka pulang untuk menikmati, melihat lagi apa budaya, makanan tradisional yang ada pada mereka. Ya, juga dari keberadaan perantau kita tidak hanya dari di luar Tanah Datar, juga ada perantau kita yang bermukim di Malaysia dan juga Singapura. Ini untuk menggait supaya untuk menyumbangkan uangnya ke kampung halaman. Sejauh ini penjajakan kita seperti apa, Pak Efrizon? Iya, kita kalau pelaksanaan satu nagari satu event, pelaksananya langsung nagari. Jadi nagari tersebut yang menghubungi perantau. Nah, kalau Pemda, kita juga mengundang ikatan perantau-perantau yang ada di luar, seperti di Malaysia. Itu ikatan nasionalnya lebih tinggi. Oke. Ya, ini sejauh ini dengan adanya kalender event yang telah di launching dan juga diperkenalkan oleh Gubernur Sumatera Barat dan juga didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat dan juga dihadiri ketika itu oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Sumatera Barat. Ini selama ini untuk menyikapi persoalan yang ada seperti apa yang dilakukan khususnya di Tanah Datar sendiri, Pak Efrizon? Ya, untuk lebih suksesnya kita menyikapi yang lebih penting lagi. Seperti tadi kami telah menyusun kalender event. Untuk itu kita perlu promosi lebih gencar lagi supaya orang semakin banyak datang menyaksikan event wisata budaya yang ada di daerah kita.
Ya, ini kan juga Gubernur Sumatera Barat dalam rangka untuk kalender event 2023 ini kan lebih menekankan hospitality khususnya di pelayanan dalam rangka untuk supaya tamu yang datang lebih betah dan tidak ke tidak penasaran lagi atau mungkin tidak mau lagi datang ke tempat yang bersangkutan. Ini apa menjadi diwanti-wanti kepada pelaku pariwisata dan juga guide-guide kita, Pak. Ini kan hanya sebagian yang ini menjadi satu catatan bagi pengunjung kita yang datang ini setidaknya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan, Pak Efrizon. Iya, kita sangat setuju Pak, hospitality pelayanan perlu ditingkatkan. Untuk itu kita selalu mengadakan pelatihan, pembinaan kepada pelaku penggiat wisata di tanah datar. Ya. Untuk meningkatkan pelayanan itu yang penting sekali. Berapapun bagus objek kita, berapapun bagus budaya kita, kalau pelayanan kita rendah, pasti wisatawan tidak akan datang lagi. Ya, untuk pembinaan kepada mereka sendiri sejauh ini bagaimana, Pak? Ini kan di sejumlah daerah kan telah melakukan pembinaan kepada tour guide yang ada di yang ditempatkan pastinya di tempat pariwisata. Sejauh ini di tanah datar seperti apa? Apakah telah dilakukan hal serupa atau bagaimana sejauh ini, Pak Efrizon? Ya, kegiatan yang kita lakukan, kita sering mengunjungi objek wisata, kita lakukan pembinaan, kalau ada pelatihan-pelatihan, kita ajak mereka selalu. Kita ajak bagi objek wisata unggulan, kita ajak juga mereka studi tiru ke daerah lain. Bagaimana pelayanan dari objek wisata mereka. Yang ini kan pastinya pengunjung ingin mengetahui call center nantinya dihubungi ketika menemui masalah. Dan juga kita tidak inginkan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini mungkin menjadi ada sebuah call center yang juga dipersiapkan setidaknya melalui medsos. Sejauh ini apakah telah diupayakan ke arah itu atau bagaimana sejauh ini, Pak Efrizon? Ya, kita sudah ada menyediakan pusat layanan wisata, jadi ada nomor khusus yang kita sebarkan. Jadi kalau ada bermasalah, ada informasi yang dibutuhkan, silakan melalui nomor tersebut. Dan kita juga sudah punya namanya Tanah Datar dalam genggaman, yaitu Pesona Tanah Datar. Wisatawan bisa uploadnya di Play Store. Dan pilih Pesona Tanah Datar, di sana bisa untuk menyampaikan informasi dan mencari informasi tentang tanah datar. Ya. Dan juga di sini ketika ada ditemui hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pemalakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, langsung juga ditindak ya, Pak? Iya, langsung kita tindak. Ya. Ya. Ini kan boleh dikatakan di sejumlah objek wisata saat ini sudah memberlakukan sistem pembayaran non tunai. Ini apakah telah menyeluruh pada satu tempat objek wisata? Apakah hanya sebagian sejauh ini dari analisa Anda sendiri, Pak Efrizon? Ya, kalau untuk di tanah datar pembayaran yang elektronik itu baru satu Istana Bahasa Pagoroyong. Ya. Karena itu baru milik pemerintah. Kalau objek wisata lain belum. Kalau di sana sudah ada sistem pembayaran pakai QRIS. Jadi, ya. Ya, untuk kemitraan kita dengan Bapak Angkat dalam rangka terlepas dari kucuran anggaran untuk membantu nagari-nagari satu event sendiri, apakah sejauh ini telah dilakukan dan diupayakan dengan pihak ketiga seperti mendatangkan CSR atau dana tanggung jawab sosial dari perusahaan atau bagaimana sejauh ini, Pak Efrizon? Ya, kalau satu nagari satu event panitianya adalah nagari yang bersangkutan, dan mereka juga sudah ada menghubungi seperti ada Bank Nagari, Bank BRI, mereka juga ada kerjasama. Di contohnya untuk pelaksanaan satu negeri ada pasar wisata. Jadi pasar wisata tersebut seperti kemarin di Nagari Andaleh Barabukit, mereka menyediakan sistem belanja QRIS. Jadi pengunjung yang datang bisa juga membayar melalui QRIS. Ya. Ini juga dari pembinaan yang dilakukan dalam rangka untuk mengembangkan objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Apakah sejauh ini ada objek wisata baru di samping yang telah ada selama ini dalam kalender event untuk dikembangkan ke depannya di tahun 2023 ini, Pak Efrizon? Ya, jadi kita Tanah Datar punya lebih kurang, kita telah menetapkan top 11 objek wisata unggulan kita. Ya. Padahal potensinya ada sekitar 150. Di samping destinasi tersebut, kita juga sedang mengembangkan konsep desa wisata. Ya. Jadi kita mengajak wisatawan untuk mengunjungi desa wisata Tanah Datar untuk melihat kearifan budaya, kearifan lokal yang ada. Dan alhamdulillah desa wisata Tanah Datar juga sudah dinilai oleh Kementerian Pariwisata dan keluar yang terbaik. Seperti pada tahun 2021 kemarin, Nagari Sumpu, Kecamatan Batipu Selatan, termasuk 50 besar desa wisata terbaik.
Ya. Dan tahun 2022 Nagari Pariangan termasuk juga 50 besar desa wisata terbaik. Oke. Ya, dari dengan diberikannya reward kepada Kabupaten Tanah Datar oleh pemerintah pusat yang juga melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mungkin reward yang diterima sejauh ini apa, Pak? Bagi kita di Tanah Datar yang disampaikan atau mungkin disalurkan untuk Tanah Datar sendiri dengan adanya apresiasi yang diberikan tersebut oleh pemerintah pusat. Ya, yang pasti kita bukan mengharapkan reward yang kita harapkan. Yang pertama manfaatnya kalau kita telah mendapat desa wisata terbaik itu adalah di branding. Dengan branding orang sudah banyak datang ke Nagari atau desa tersebut. Yang untuk Nagari Sumpu manfaatnya pertama sudah banyak masuk CSR dari perusahaan-perusahaan lain seperti BRI kemarin juga dah masuk CSR. Dan yang pasti sekali keuntungannya banyak pengunjung yang datang ke Nagari tersebut. Ya. Dengan adanya pengembangan pariwisata yang ada di Tanah Datar ini kan kita kan di Tanah Datar memiliki keterbatasan penginapan. Ini dalam rangka untuk bekerja sama dengan Pokdarwis dalam rangka untuk memberdayakan rumah-rumah warga dijadikan sebagai tempat penginapan. Sejauh ini bagaimana yang telah dilakukan dan akan dilakukan untuk di tahun 2023 ini, Pak Everson? Iya. Jadi yang tujuan utama dari pariwisata itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, jadi usahanya itu seperti menjadikan rumah-rumah penduduk sebagai homestay. Dan alhamdulillah di Tanah Datar saat ini yang ada data pada kita ada sekitar 25 homestay yang dikelola oleh masyarakat langsung. Berarti itu langsung yang tercatat ya, Pak? Jadi yang disebutkan tadi sudah tercatat di pariwisata atau bagaimana, Pak? Sudah ada datanya dan kita juga sudah bentuk asosiasi homestay Tanah Datar yang 25 itu. Dan alhamdulillah pada acara event-event yang 25 ini umumnya terisi. Ya. Berarti keberadaan mereka sendiri juga disinergikan juga juga melibatkan tour guide yang ada sehingga mereka lebih dikenal lagi ya, Pak Everson? Iya. Jadi untuk membangun pariwisata memang harus terlibat semua sektor. Ada istilahnya pentahelik seperti tour guide, komunitas, pariwisata, pemerintah, dan akademisi. Itu harus bersatu untuk mengembangkan pariwisata. Dan juga dari media juga boleh. Ini dengan ketersediaan dari pentahelik tersebut juga kan tidak luput dari CHSE sendiri. Ini dalam rangka untuk memperkenalkan juga ini masyarakat kan di masing-masing daerah kan khususnya di Tanah Datar kan masih awam tentang konsep CHSL khususnya diantaranya masalah kebersihan sendiri. Ini bagaimana mengupayakan ke arah tersebut, Pak Everson? Iya. Jadi pertama untuk program CSE dari pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengusahakan Istana Bahasa Pagaruyung sebagai milik pemerintah mendapat sertifikat CSE. Dan alhamdulillah itu telah mendapat sertifikat CSE. Dengan telah adanya Istana Pagaruyung sertifikat CSE memberikan jaminan layanan keamanan bagi wisatawan yang datang. Nah itu jadi contoh bagi masyarakat. Pemerintah saja sudah mengurus CSE. Maka kita juga harus mengurus CSE. Kita harus mensosialisasikan apa itu CSE dan alhamdulillah sudah ada juga 5 homestay yang telah mendapat sertifikat CSE, juga ada rumah makan yang telah mendapat sertifikat CSE. Kita selalu sosialisasikan CSE itu salah satu juga branding untuk menarik daya tarik wisatawan berkunjung ke Tanah Datar. Ya, ini sekaitan tentang CSE itu sendiri juga masyarakat dan juga pengunjung dari luar daerah juga akan lebih mengetahui lagi harga makanan yang dijual ini kan supaya masyarakat tidak tapakuai lah istilahnya begitu, istilahnya orang Minang. Ini bagaimana untuk membuat suatu menu dengan tarif yang standar sehingga tidak masyarakat tidak was-was lagi ketika mencicipi hidangan yang ada di rumah makan juga tempat-tempat jual kuliner lainnya, Pak Everson. Ya, jadi itu salah satu pelayan hospitality yang diberikan oleh pelaku wisata Tanah Datar. Kita minta kepada setiap rumah makan yang memberikan jasa agar menampilkan harga masing-masing makanan yang ada di rumah makan mereka. Ya, ini terlepas dari harga yang ditampilkan di rumah makan dan juga tempat-tempat kuliner lainnya juga yang menjadi
perhatian sendiri masalah kebersihan WC. So ini bagaimana kebersihan WC dan juga fasilitas publik lainnya yang ada di tempat pariwisata ini menjadi suatu catatan juga dan perhatian juga dari pengunjung kita nantinya, Pak Efrison. Iya, kita sangat setuju. Kebersihan itu adalah faktor utama juga. Untuk itu kita memang selalu tekankan kepada pemilik objek wisata, pemilik rumah makan untuk menyediakan WC yang standar internasional, yang bersih. Mereka nggak perlu yang bagus-bagus, yang penting bersih, indah, rapi. Itu selalu kita sosialisasikan. Ya, Pak Efrison. Sebelum mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini, mungkin menjadi harapan besar Anda supaya masyarakat dan juga pengunjung dari wisatawan dari warga lokal dan mancanegara lebih banyak lagi datang ke tempat Anda. Mungkin harapan Anda di Ngopi Steng di perbincangan pagi hari ini, mungkin apa menjadi penekanan Anda sendiri? Silakan Pak Efrison. Ya, kepada seluruh pelaku wisata Tanah Datar, Pemda Tanah Datar serius dan fokus untuk mengembangkan pariwisata yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama kita tingkatkan layanan kepada wisatawan. Kita layani mereka dengan senyum, salam, sapa. Baik. Ya baik Pak Efrison selaku Kabid Pariwisata Pemkab Tanah Datar telah berbagi informasi di pagi hari ini. Terima kasih Pak, sukses selalu, salam sehat. Salam sehat, terima kasih. Baik, ya pendengar, itulah dari informasi dan catatan dari salah satu dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat yang saat ini terus berbenah dalam rangka menyiapkan diri sebagai tuan rumah dengan adanya kalender event 2023 di Sumatera Barat. Mari kita nantinya akan menghadirkan narasumber kita lebih lanjut. Berikut kita rehat sejenak. Daun yang ikut mengalir lembut, terbawa sungai ke ujung mata, dan aku mulai takut terbawa cinta, menghirup rindu yang sesakkan dada. Jalanku hampa dan ku sentuh dia, terasa hangat, oh di dalam hati. Ku pegang erat dan ku halangi waktu, tak urung jua ku lihatnya pergi. Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu dan sentuhan hangat. Ku saat itu takut mencari makna, tumbuhkan rasa yang sesakkan dada. Kau datang lagi, oh begitu saja. Semua ku terima apa adanya. Mata terpejam dan hati menggumam, di ruang rindu kita bertemu.
Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih berbicara seputar kalender event 2023 yang saat ini tengah dipersiapkan oleh sejumlah daerah yang ada di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat. Ini merupakan penting, perlu ditekankan, dan bagaimana untuk membawa Sumatera Barat lebih dikenal lagi, bukan saja daerah-daerah lainnya yang telah viral di jagat dunia maya, namun di sisi lain bagi daerah-daerah yang belum tersentuh yang juga dikunjungi bagi wisatawan dari luar daerah, ini menjadi suatu perhatian penting, dan bagaimana untuk mengelola ini ke arah lebih baik, dan pastinya dituntut kepedulian bagi semua pihak. Dan juga dari kesiapan dari kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat dalam rangka untuk menyiapkan kalender event di 2023 yang juga menampilkan banyak pagelaran dan juga festival yang dilaksanakan di tahun 2023 ini. Ada sekitar 73 yang dikembangkan dan juga akan ditampilkan dalam rangka untuk memperkenalkan Sumatera Barat ini lebih baik ke luar daerah. Dan dari sejumlah kalender event yang saat ini tengah diupayakan juga diperkenalkan ke jagat dunia maya, pastinya dengan kalender event yang dihadirkan ini lebih banyak lagi pengunjung yang datang ke daerah ini sebagai tujuan wisata dan pilihan untuk berwisata keluarga pastinya. Ya, pendengar, sembari kita nantinya akan hadirkan narasumber kita yang nanti akan kita hubungi, kita sedikit ulas juga bahwasanya dengan kalender event yang juga dipersiapkan oleh kabupaten kota ini menandakan bahwasanya Sumatera Barat masih tetap digandrungi sebagai daerah menjadi tujuan utama dan juga wisata yang ada di kabupaten kota juga diupayakan bisa menjadi branding daerah. Ya, dan ini menjadi suatu telah besar dan juga dipersiapkan dalam rangka melihat kondisi yang ada untuk pengembangan wisata ini ke arah lebih baik. Ya pendengar, tidak terasa di penghujung perbincangan kita Ngopi Steng di pagi hari ini saya sudahi. Pada pagi hari ini saya Juni Marpeta dan seluruh tim kerabat kerja yang berdinas pada pagi hari ini Nur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selalu salam sehat. Kalau cinta sudah membara